Steel TV. Hai Steeler, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like and share. Steel TV. Ide yang sangat inovatif, teknologi tinggi, IT. Terobosan baru. Ini ada luar biasa. Kreativitas positif dan media informasi. Ini hal yang positif. Ini wadah yang lebih tinggi. Mendukung lah. Oke, bisa dimengerti. Not me, but we. Steel TV, Rancak Wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Steeler. Hai Steeler. Saya Dudi, kembali bersama Steel TV. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan sahabat kita angkatan 85. Kita perkenalkan dulu ya. Dengan siapa nih Pak? Perkenalkan, nama saya Syarifuddin. Kelas 1 di 1D, kelas 2 di 210, kelas 3 di 37. Masih ingat ya Bang ya. Dulu di angkatan 85 itu ya Bang ya, Bang Syarifuddin. Bang Syarifuddin ya. Mungkin ada kenangan dengan teman-teman gitu ya. Kenangan-kenangan yang sampai hari ini nggak bisa dilupain ya. Masih ingat gitu kan. Mungkin juga ada yang agak nakal-nakal dikit gitu kan ya. Nah, gitu. Tapi bukan buat dicontoh ya, Steeler ya. Boleh dong ya diceritain, dengan guru-guru juga boleh lah nanti diceritain ya. Waktu itu saya mulai kelas 2 SMP, saya udah mulai kelas 2 lah, udah mulai agak bandel. Dan saya kan kelas di dekat Empang Rawa Sawah di situ. Ya, sering anak-anak pada nongkrong di situ ya, kalau lagi jam istirahat. Ya kadang-kadang saya kalau untuk pelajaran yang kira-kira agak nggak masuk di otak, jenuh ya, kadang bolos saya. Ya, tapi jangan ditiru untuk anak-anak sekarang. Ya itu temen saya cuman buat kenang-kenangan aja, pada waktu itu saya ingatnya di situ aja saya. Dan pada waktu itu memang kan di sekolah itu kurang ketat karena kan nggak terjangkau guru-guru, jauh dari ruang kantor sekolah. Iya. Dari situ ya kira-kira begitu saya sama teman-teman tuh ya, teman satu kelas ya gitu kan, lagi kelas 2 gitu kan. Kalau sama guru-guru ada kenangan Bang, peristiwa apa dulu, mungkin dulu pernah disetrap gitu bagaimana, atau justru dikasih hadiahnya sama guru karena ada prestasi? Guru-guru
waktu itu kan ada kantin di belakang. Nah, iya. Pikiran jam Pak Matematika masuk, saya masih di kantin, masih makan saya di kantin. Begitu masuk, udah masuk mulai pelajaran, saya suruh keluar, nggak boleh ngikut. Dihukum ya? Dihukum saya sama guru, ingetnya itu aja saya tuh. Kalau saya wali kelas saya itu Pak M. Nur. Pak M. Nur ya, wali kelas. Masih ingat nggak siapa dulu yang ngajar matematikanya abang? Pak M. Nur. Pak M. Nur itu ya? Pak M. Nur Yunus. Pak M. Nur Yunus. Kalau ini bang, sama apa yang lain angkatan gitu ya, sama adik kelas lah, atau sama kakak kelas dulu ada yang akrab gitu? Enggak? Masih inget sama sekarang namanya? Kalau yang angkatan saya masih akrab dengan Muhammad Soleh. Itu adik kelas? Itu sama alumni. Oh, yang sangatan apa dan namanya? Dia itu sebagai humas saya, kalau ada reuni-reunian dia yang menghubungi saya. Untuk kawan-kawan semua yang saya alumni, ada acara apapun, dia selalu hadir gitu. Dan ngasih kabar, kadang-kadang ya saya dijemput. Oh, itu kalau itu setelah sekarang ya Bang. Kalau yang lalu tadi cuman sama teman-teman itu aja ya, yang suka jam istirahat nongkrong bareng gitu ya. Setelah selesai sekolah nih Bang ya, kegiatannya apa aja nih Bang? Gitu kan, setelah selesai sekolah tuh dulu. Pertama kali apa kerja, apa di mana gitu Bang? Saya setelah selesai sekolah, ya wira swasta, sudah pernah juga ikut di pasar, jualan ikut sama orang tua. Dan kalau kata saya sih jenuh di pasar aja, saya cari untuk cari pengalaman di bidang proyek, bangunan, apapun saya lakukan lah. Ini kan halal gitu. Dan saya terakhir ini saya masuk di security di satpam pribadi di Jalan Kejaksaan. Berjalan kurang lebih 3 tahun, saya resign langsung. Berhubung ada yang mendukung saya di bidang perlimbahan, ya ada yang support saya. Udah saya di security saya berhenti, langsung saya terjun di dalam bidang ya plastik itu, limbah daur ulang. Nah, jadi tadi setelah dari security masuk ke limbah gitu kan ya, ada yang support tadi ya Bang ya? Iya, itu bisa diceritain ya Bang ya, awalnya tuh kayak apa sih gitu kan, siapa yang support, kemudian sumber apa tadi limbahnya itu dari mana, nanti dijualnya kemana gitu ya. Mungkin nanti Steeler juga pengen tahu gitu kan ya, barangkali ada juga yang ingin menggeluti usaha perlimbahan, disebut usaha perlimbahan ya. Betul. Boleh diceritain ya dari awal ya, yang Abang Syarifuddin kerjain ini gitu. Awalnya saya door to door dari pintu di wilayah dekat rumah saya. Saya ngambil dari pintu ke pintu. Ya sejenisnya macam-macam dah, ada kardus, plastik, aqua, pokoknya sejenis plastik. Saya kumpulkan, ditampung di lapak. Ya sekira-kira sudah batasnya untuk ukuran satu mobil bisa diangkat, baru bisa saya kirim. Dan itu ada proses. Prosesnya itu ya harus disortir dan bermacam-macam jenis. Seperti kayak aqua glass itu kan masuknya di aqua. Di plastik seperti kayak drigen. Drigen itu kan disebut naso. Naso sebut bahasa pabrik itu naso. Nanti itu beda lagi seperti emberan kan macam-macam itu. Jadi kalau diceritain itu banyak juga udah jenisnya. Dan dari situ ya sampai sekarang saya menekuni di bidang perlimbahan ini ya. Alhamdulillah sekarang masih ada ya 1-2 yang kirim ke lapak saya gitu. Dan semenjak itu ada partai tambahan saya. Ya sejenis besi, kardus, ya rongsok-rongsokan. Itu kan ada nilai tambah plus buat saya dah. Kalau jenis plastik aja kan lama, saya nunggu bisa sampai 2 minggu baru bisa ngirim. Nah saya dari partai tambahan ya dari sejenis seperti besi,
kaleng, dengan kertas putih, sejenis seperti kayak apa namanya, seperti TV rusak, apapun yang sejenis elektronik saya masih nampung. Karena udah ada tengkulaknya juga yang datang, yang ngambil barang itu. Ya kira-kira begitu. Jadi pertama plastik gitu ya. Plastik itu juga dibagi-bagi lagi macam-macam. Termasuk plastik yang apa sih, lembaran gitu juga nggak? Bisa itu. Bisa juga. Terus akhirnya ke besi-besi ya. Besi. Dari penampungan itu yang plastik tadi lama gitu ya. Tapi kan akhirnya ketutupin nama yang yang simpel ya, karena itu cepat dia prosesnya. Cepat. Iya. Distiller kita tanya-tanya dulu ya yang lebih detail lagi kali ya. Kalau yang plastik kali ini ya, plastik tuh gimana ya pengolahannya gitu kan? Dari pertama kan kita dapet gitu kan, sampai kita lempar sampai jadi uang tuh gimana ceritanya itu? Nah seperti minuman mineral. Nah itu nanti kan ada sampelnya itu plastik. Nah plastik itu dibersihkan, dibuang. Jadi sisa botolnya tutup pisah. Nanti kita kirim ke pengepresan. Ya, itu juga harus udah mencapai target, sumpama semobil harus kita kirim ya, semobil gitu. Kalau nggak ada ukuran semobil belum bisa kirim kita. Nah itu prosesnya kalau sudah jadi ya itu yang plastik botol ya. Botol. Itu satu mobilnya berapa kilo itu? Ya kalau satu mobil seperti carry ya itu paling mentok bobotnya bisa sampai 6 kintal 7 kintal. 6 kintal 7 kintal untuk mobil. Kalau 7 kintal itu bahasanya 700 kilo. 700 kilo ya. 700 kilo. Diangkut pakai mobil carry ya. Itu tadi syaratnya harus bersih semua. Bersih itu. Tutup dipisah. Kemudian dipres gitu kan. Sampai pengepresan di sana. Itu apa sih namanya? Yang datangnya itu disebutnya apa yang ngambil ke sini? Dia ngambil ya? Saya ini kirim. Jadi kita udah tahu tempat-tempatnya gitu. Kita yang ngirim ya, bukan distributornya udah ada di sana gitu. Jadi kita udah siap ngirim. Ini kira udah cukup nih kita bisa kirim, udah rapi baru kita kirim. Iya. Itu 7 kintal itu kalau jadi duit berapa ya Bang? Ya seumpama hitungan per kilonya 4.000 per kilo kali 47. Ya kejatuhannya itu jatuhnya per mobil itu jatuh 2.800.000. 2.800.000 itu ngumpulinnya berapa hari kan katanya tadi agak lama ya? Ya bisa 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu sih nggak terlalu lama ya sebenarnya. Jadinya 2 jutaan gitu kan. Dan kita juga prosesnya kan kita harus punya pekerja, karyawan yang bagian kebersihannya, membersihkannya supaya jadi siap kirim gitu. Ya artinya begini mungkin sebenarnya bahwa sebetulnya usaha di sini juga menjanjikan ya kalau kita tekun, kita ulet gitu ya. Itu baru dari plastik aja kan ya. Baru dari plastik gitu kan. Kalau untuk yang lain prosesnya gimana tuh? Untuk yang tadi ada apa besi gitu, itu prosesnya gimana? Kalau besi kan intinya nggak disortir lagi. Disortir, udah ya? Tinggal masuk aja gabruk diapul. Kalau bisa dikarungin. Ya kalau ukuran istilahnya gede ya tinggal singkat aja langsung naik ke mobil aja. Simpel udah langsung kita kirim ke ini apa namanya distributor besi di situ. Distributor besi. Udah langsung jadi udah. Nah kalau boleh tahu lagi nih, kalau besi sekilonya berapa? Kalau tadi kan botol-botol air mineral itu kan 4.000-an ya. Kalau besi sekilonya berapa tuh? Kalau saya kalau besi ngambil ya kita beli kan, ya, beli lagi kita ngambil 5.000. 5.000. Ya, kira-kira untung saya per kilo 14.000. 1.000. Nah, potong bensin supaya kita ngangkat 1 kintal berarti kan 100 kilo, berarti 100.000. Ya kalau kita mau keuntungan kita lebih besar ya kita harus lebih banyak lagi ngirimnya. Stoknya harus banyak ya. Banyak lagi. Harus modalnya juga lumayan. Ada dulu ya buat beli besi itu ya. Untuk nutupin kita beli ini ke anak buah gitu yang pada ngirim. Jadi sebetulnya ngedatengin limbah-limbah itu tadi ada anak buah ya? Ada yang kirim. Anak buah.
yang seperti tadi disebut di awal kali ya, door to door atau gimana? Door to Kalau door. itu door to door, kalau itu nanti beda lagi, ada anak buah khusus dia nyari. Kalau besi? Udah nampung dia, nanti siap kirim saya gitu. Oh, sebetulnya dia juga ada tampungan-tampungan. Oh, dia di sana udah punya sendiri kalau gitu. untuk besi ya? Besi. Ya apa juga sama. Oke. Nah. Nah, saya mau tanya lagi nih, Bang. Tadi kan disebut juga nih ada barang-barang elektronik ya, Bang ya? Iya. Barang-barang elektronik itu kan banyak ya. Ya mungkin sama orang sih dijual gitu kan, terus dibawa ke sini. Itu gimana sih, Bang, prosesnya itu? Kalau elektronik ya seperti kayak komputer, sebedel tuh saya pecahin. Nah, jenis bodinya itu kan jatuhnya plastik impact. Nah, rangka besinya masuk ke besi. Nah, komponen itu masuk komponen CPU komponen. Nanti ada yang datang, sebutnya kalau di tempat saya tengkulak. Kita kumpulin komponen-komponen. Kalau impact itu udah ada orangnya yang ngambil langsung itu. Jadi kita udah langsung diangkat di lapak sendiri gitu, diangkat. Jadi kita udah pisahin gitu kan. Itu berarti tadi dibongkar dulu ya? Dibongkar, dipisah-pisahin, dipisahnya jadi 2 tadi ya? 3 ya? 3. Ada impact, besi, rangkanya. casingnya itu impact gitu kan, ada komponennya, ada juga besinya. Oh, kayak gitu ya, benar ya. Ada kerdus-kerdus juga ya saya lihat ya. Kalau kerdus ini gimana nih, Bang? Prosesnya nih, Bang? Kalau kerdus lebih simpel, saya lebih enak. Kerdus ya? Kalau kering ya udah tinggal ikat aja. Tinggal ikat, misalnya saya ikat itu 30 kilo. Jadi tinggal istilah kata udah simpel, tinggal kirim aja langsung kalau kardus. Nggak pakai perlu disortir lagi. Kering ya, dia harus kering ya. Iya. Per kilonya berapa kalau kardus? Kardus sekarang kerja kalau saya beli 2,5 2.500 per kilo. Saya ngambil kalau saya ke distributor saya jual, saya ambil keuntungan 700 perak per kilo. Per kilo ya. Tinggal dikaliin aja ya, stoknya dapat di sini ada berapa banyak gitu kan. Kayak gitu. Kalau kertas? Kertas itu jenisnya ada 3 macam. AP1 itu seperti kertas poli yang putih, masih putih gitu, itu AP1. Kalau AP2 itu ada tulisan lah, ada tulisan semua itu kan udah nggak polos lagi kan, itu AP2. Nah, sisanya kertas yang ketiga itu disebut duplek, kertas duplek. Bekas karton, bekas sampul, ya jenis-jenis lah. Pokoknya kertas hitungan yang paling terbawah itu kertas duplek udah itu. AP1, AP2, apalagi itu sih duplek. Ternyata ilmunya banyak juga di sini loh, kalau kita ya. Kita harus tahu juga tuh kalau kita mau usaha di sini ya, karena menjanjikan itu ya. Apalagi nih ntar yang mau kita tanya ya, sampai lupa nih Stiller, kita tanyain dulu suka dukanya ya gitu kan. Jadi dalam perjalanan itu kan penuh perjuangan ya, nggak tiba-tiba langsung enak kayak gini ya, udah langsung barang-barang datang, gampang dijualnya. Boleh diceritain dong ya Bang ya, suka dukanya dari awalnya ya. Ya perjalanannya intinya ya faktor kerajinan kita juga. Kita datangin ke tetangga, ke rumah, ini punya apa nih, barang apa, ya kita beli. Awalnya saya itu dari rumah ke rumah, kalau kadang-kadang saya nyari ya ke teman-teman, dan memang gak gampang. Jadi perlimbahan ini harus kerja keras juga intinya, ya sampai kita perlu fisik yang kuat ya. Ya satu begitu. Ya kendalanya sedihnya ini ya kalau musim hujan. Musim hujan tuh ya. Kalau musim hujan kita buat kardus kehujanan, harga turun basah, kena potongan itu. Ya kita juga kerja juga kan limit waktunya sedikit. Karena kan kita kalau kerja hujan-hujanan nggak bisa. Perlu kan kita harus ada
tetap untuk bisa neduh kan. Itu kan bertahap sedikit-sedikit gitu. Ya begitu dah perjalanan namanya di bidang perlimbaan, ya kita harus satu, harus teliti, harus ketekunan, dan kita harus intinya jemput bola, cari barang, disebut kalau kata bahasa lapak, lu cari barang sono, jangan ngandelin yang ada. Gitu. Ya begitu aja. Pernah nggak Bang suatu saat tuh stok nggak ada sama sekali gitu, susah gitu, atau cuma sedikit nggak sesuai sama orang-orang yang minta? Pernah nggak kejadian kayak gitu? Ya kalau intinya kalau limbah ini dalam kata harga lagi naik, kalau lagi berarti naik harga barangnya agak sulit dicari, agak susah. Karena kan di sini ini kan banyak yang pada pencari, yang mulung apa, kan persaingan itu ketat. Persaingan juga persaingan, ya, di dukanya kayak gitu ya. Begitu ya, kitanya harus ya Allah cari link, intinya kawan apa di mana. Kan kalau dari kawan lebih dekat lebih enak. Ini ada barang ini nih gua nih, ya udah gua ambil lah, gua bayar gitu. Ya, intinya ya harus kita membaur, harus banyak pergaulan juga. Ya begitu dah. Iya. Kalau senangnya kayak apa nih Bang? Mungkin ketika ini ya, apa sih namanya? Kayak gimana itu? Pernah nggak ngerasain seneng banget nih suatu saat itu di usaha ini? Wah, kalau senang sih udah tiba-tiba ada telepon. Nah, ada barang nih dari temen juga. Bapaknya nih ada barang gua nih, banyak nih, satu mobil nih. Barang apaan lo kan kayak gitu aja. Temen juga nih, gua ada besi nih, 1 ton tapi masih kotor gitu. Lo harus bersihin nih. Ya kan nilai jualnya kalau semakin bobot semakin besar kan keuntungan kita makin besar. Betul. Di situ saya semangat, wah banyak nih untung gue gede kan begitu. Ya alhamdulillah di situ. Ya, namanya rezeki kita kan nggak tahu gitu. Ya tadi karena ada link ya, ada teman, jadi itulah yang bikin kita seneng ya. Jadi memang kita harus di setiap hidup itu harus ada link ya Bang ya. Betul. Iya. Nah buat stiller ya di rumah yang mungkin lagi nonton acara ini, barangkali ada juga yang usaha limbah gitu kan, atau memang kebetulan di rumahnya ada barang-barang bekas numpuk nggak dipakai, ada berkilo-kilo apalagi gitu ya, barangkali kan ini bisa hubungin, kalau saya bilangnya kakak kelas ya, bisa ngubungin kakak kita ini angkatan 85 gitu kan. Lapaknya ada di mana? Lapak saya lokasi Jalan SMP 135, ya nggak jauh dari tempat bekas sekolah kita dah. Nah tuh dekat, jadi di sebelah sekolah kita tuh. Nanti tinggal kalau memang masih belum jelas juga tinggal tanya-tanya. Namanya siapa yang terkenal ngetopnya di sini Bang? Nama saya dipanggilnya Bang Udin aja. Nah, Bang Udin dipanggilnya ya, kayak gitu. Barangkali perlu nomor teleponnya? Boleh, siap saya. Kasih nanti bisa kalau ada info-info yang mau apa namanya mau diambil apa, saya siap menampung, dan kalau memang perlu pakai kendaraan saya ada, saya tinggal bawa ada. Ya. Jadi bersedia juga kalau misalkan stiller ada barangnya di rumah banyak atau memang usaha juga, bisa juga dijemput tadi ya? Bisa dijemput. Gitu stiller. Bagi jadi rekan-rekan kita alumni atau alumni angkatan yang keberapa, intinya kalau memang punya limbah, punya barang-barang yang rongsok yang sudah nggak kepakai, saya siap nampung. Untuk daerah ya sekitar Jakarta Timur, dan kalau memang terjangkau saya siap angkut. Dan nomor HP saya 0877 1661 0770. Jangan lupa hubungin gua, nama gua Saripudin alias Udin. Oke, Still TV. Oke, Bang Udin, saya panggil singkatnya aja Bang Udin ya. Iya. Udah pernah nonton ini YouTube-nya Still TV Bang? Makanya itu saya baru sekarang ini belum langsung pernah, jumpa ya? langsung sekarang ini. Iya.
Jadi saya bisa tahu, dan wawasan saya alhamdulillah berkat ada CCTV kan nanti kita bisa membaur dengan alumni-alumni Insya Allah, 135, intinya bukan alumni 85 aja, keseluruhan. Ya. Oke. Insya Allah, mudah-mudahan Steel TV memang bisa mempersatukan ya, menginfokan teman-temannya sehingga pada itu tadi perlu link nyambung-nyambung Ya, gitu kan, gitu. nyambung-nyambung gitu kan. Terus setelah ngelihat gini nih ada Steel TV, kira-kira apa nih? Ada masukan, ada harapan dari Steel TV atau usulan? Nih Steel TV masih kurang begini-gini nih, gitu. Lah, kalau Gimana? bagi saya kan kita ini dari rekanan bekas alumni ya kan, ada yang terpelosok apa. Dan kalau memang nanti ya harus diliput kayak seperti saya sekarang ini, biar memperkenalkan diri. Mungkin ada rekan-rekan kita, alumni kita yang ingin membantu usaha atau apanya kan. Sebab kita kalau memang kita maju usaha kita, syukur-syukur kita ditambah dengan teman. Intinya linknya kan kawan juga. Ya, kita alhamdulillah mungkin ada teman yang sosialisnya tinggi. Aku mau bantu dia tuh. Dia lagi usaha ini. Apa di bidang apalah jenisnya gitu. Jadi kita satu hubungan silaturahmi kita semakin mendekat. Dan semakin ada nilai akrab. Jadi tadinya udah lupa, nggak kenal, bisa ketemu lagi. Menambah keakraban kita. Oke begitu. Jadi setuju lah ya dengan adanya kegiatan Steel TV ini ya. Setuju. Tadi kan abang juga nyampein manfaat-manfaatnya gitu ya pada Steeler kan, kayak gitu ya. Bermanfaat lah ya buat semuanya ya, terutama untuk alumni. Gitu aja ya. Demikian tadi Steeler ngobrol kita dengan Bang Sarifudin, kita panggil Udin. Lumayan ya, ada sedikit pengalaman, mudah-mudahan buat Steeler ya. Jadi ilmunya juga, ternyata usaha limbah ini juga menjanjikan juga loh gitu kan. Begitu saya mengucapkan terima kasih ya Bang Udin ya, udah mau kedatangan kita, diajak ngobrol-ngobrol gitu kan. Makasih banget gitu kan. Nanti sampaikan juga salam buat teman-temannya. Oke, Steeler, sampai di sini ngobrol kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video-videonya Steel TV berikutnya. Jangan lupa tonton terus Steel TV, like, subscribe, nyalakan loncengnya. Minum. Steel TV.